Oke, balik lagi di episode kelima kita dalam series Full Stack with Mern. Kemarin kita udah ngebahas terkait integrated dari React, bagaimana kita mencoba install template dari si React itu, terus untuk CSS kita coba memakai Tailwind. Eh, di sini nanti kita di episode kelima ini kita coba akan ngebuat satu routing untuk mengkoneksikan antara front end dan back endnya. Oke, lanjut aja. Nah, apa sih bedanya front end dan back end itu? Front end itu uh, apa yang dilihat dan digunakan oleh pengguna, sedangkan back end itu adalah mesin yang menjalankan segala sesuatu di balik layar. Front end ini adalah bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna, yaitu semua yang kamu lihat dan gunakan di layar seperti desain tombol, teks, dan gambar. Front end dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript serta framework seperti React atau Angular. Nah, front end ini emang banyak kaitannya dengan tampilan ya, bagaimana kita menampilkan si data itu secara estetik dan terstruktur menggunakan si React ini. Terus untuk backend sendiri adalah bagian yang bekerja di belakang layar dan tidak terlihat oleh pengguna. Tugasnya adalah mengelola logika, database, dan server backend, menangani data yang dikirim dari atau ke front end biasanya menggunakan bahasa pemrograman Node.js, Python atau PHP, dan database seperti MongoDB atau MySQL. Nah, backend ini emang secara fungsi dia emang melakukan komputasi logika ya dan koneksi ke database. Nah, apa-apa aja kalau misalnya yang kita udah buat kemarin tuh kayak misalnya connection.js, terus kita bikin engine buat API endpoint untuk mendapatkan data, get, post, patch, dan delete, itu kita lakukan di backend. Oke, lanjut. Ini perbedaannya kalau misalnya front end memang berkutat di HTML, JavaScript, CSS, sedangkan di backend itu emang banyak engine-engine seperti .NET, PHP, Java yang mendukung pembuatan backend. Nah, sedangkan full stack sendiri adalah gabungan dari keduanya, front end dan back end. Secara skill dia menguasai di dua bidang ini ya, front end dan back end. Oke, untuk episode kelima ini kita akan melakukan 12 task. Yang pertama, buka terminal untuk membuat folder komponen. Terus kita bikinkan file untuk membuat file kerja. Bisa kita pakai menggunakan fitur touch. File yang akan kita buat nanti navbar.jsx ini terkait dengan navigasi bar. Recordlist.js ini nanti tampilan di awalnya untuk menampilkan si layar beritanya. Terus record.js ini nanti fungsinya untuk menampilkan data yang akan di create dan diedit. Terus footer ini kita akan menambahkan sebagai mempercantik aja si webnya di bawahnya. Kita coba aja. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi main.jsx nih ya. Main.jsx ini fokusnya itu tadi ya, routing terhadap front end-nya. Terus record list ini juga salah satu fiturnya juga menampilkan list data berita di home awal. Terus record ini yang tadi kita udah bahas. Untuk create dan update, kita akan membuat file record dan update di record.js ini. Untuk navbar ini seperti biasa ya, navigasi bar dan footer. Setelah kita buat komponen ini baru kita konfigurasikan di app.js biar bisa tergabung semuanya antara navbar, footer, sama main app-nya. Terus yang kedua terakhir kita akan menjalankan server backend biar bisa terkonek dengan MongoDB-nya. Dan yang terakhir kita akan menjalankan server front end-nya ya, biar si React-nya bisa jalan. Langsung gas. Kita buka folder kita ya.
Oke, pastikan kita berada di folder klien karena kita akan ngebuat folder komponen. Langsung aja kita buat manual sih. Kita akan membuat file kerja ini. Kita akan kopikan aja, kita masuk di setelah file kerja kita udah buat footer, navbar, record, dan record list, kita akan mengkonfigurasi satu. Yang pertama kita coba konfigurasi main.jsx nya. Main.jsx ini adanya di klien src dan main.jsx. Nah, secara default dia akan memanggil fungsi React standar ya. Dia akan memanggil strict mode app ini, dia akan memanggil file.app.jsx ini. Kita replace aja, kita buka file kerja kita kopikan aja di sini. Kita akan bahas satu-satu. Nah, di sini fungsinya masih sama ya. Ini adalah fungsi router di front end-nya. Pertama kita import dulu, kita import React, terus kita import React DOM punyanya klien, terus dua fungsi create browser router dan router provider dari package React router DOM. Terus main fungsinya nanti di sini kita import app ini yang akan kita import. Terus kita import komponen tadi, dua komponen yaitu record list dan record. Terus kita import index.css sebagai style name-nya. Nah, di sini ada objek create browser router. Di sini path-nya dia backslash. Terus dia nanti akan masuk ke app.jsx yang di sini. Nanti app.jsx ini akan memanggil path record list. Record list nanti kita akan buat dia bisa keluar list data beritanya. Nah, ketika dia path edit /.id, nomor ID-nya berapa, dia akan masuk ke app juga sebagai main file-nya. Dia akan memanggil fungsi record untuk fungsi editnya, untuk mengambil datanya. Terus terkait path create, dia akan memanggil sama, dia akan memanggil app, terus dia akan memanggil fungsi record, komponen recordnya. Terus dia akan ditampilkan di sesuai masing-masing routernya itu. Jadi si path ini fungsinya buat backslash-nya ya, kalau misalnya setelah ini kita akan ngebuat record.list.jsx. Kita akan konfigurasi ini ya, record.list.jsx ini kita kopikan aja biar cepet. Nah, di sini teman-teman bisa
lihat ya, ada dua package yang diimport, useEffect sama useState di React-nya sebagai front end-nya, terus link React Router DOM-nya. Di sini ada tampilan div class name, ini buat tampilan si beritanya. Dia akan menampilkan section foto di sini. Terus untuk section title akan dia tampilkan di sini, proofrecord.title. Di sini akan muncul dua variabel data, author dan tanggal, date-nya. Terus terakhir link di sini untuk link edit dan link delete ya, untuk masing-masing row-nya. Ini fungsi buat update-nya ya. Ketika kita klik si edit ini, dia akan melakukan fungsi ini. Terus ini untuk fungsi delete-nya, ketika kita melakukan fungsi delete, dia akan langsung melakukan fungsi delete. Nah ini terakhir ini untuk fungsi ngerender si file list berita tadi ya. Kita coba satu-satu nanti kita jalankan. Terus kita langsung masuk ke record list sudah kita buat. Kita lanjut buat fungsi record ya. Kita kopikan aja dari fungsi record ini. Nah fungsi record ini yang udah kita bahas di awal tadi ya, dia akan mengakomodir dua fungsi. Yang pertama untuk create dan yang kedua untuk delete. Nah untuk yang pertama dia akan manggil dua package ini, React dan return DOM. Terus dia akan melakukan set form, ini yang variabel form yang akan kita store ke database-nya. Terus dia melakukan fungsi record yang tadi ya, fungsi yang record tadi ini untuk melakukan fungsi edit ya, fungsi edit. Terus ini untuk fungsi errornya, ketika misalnya ada status error, dia akan ngeluarin message. Ketika dia tidak ada di ini, dia akan melakukan fungsi ini untuk notifnya. Terus ini dia melakukan fungsi update formnya ya. Ini ketika disubmit, untuk menghandle create-nya ya, fungsi create, dia melakukan method post ini dia akan melakukan create baru. Ini untuk patch, ini dia untuk mengupdate. Ini untuk respon buat ketika ada error. Terus ini ada formnya ya, create update news on submit. Ini ada form, ketika disubmit dia akan melakukan fungsi ini on submit. Di sini ada section untuk title input ya. Di sini ada title. Kita pastikan ID-nya title, value-nya ini nanti akan ketika kita edit, dia akan melakukan mengeluarkan data si title. Ketika dia update, nanti dia akan melakukan ini uncheck update form. Ketika dia baru juga akan mengambil value dari si ini ketika dia kosong. Begitu juga sama ya, description. Ini section untuk author. Ini dia fungsinya option ya, jadi kita variabelnya udah kita tentukan di 3 ini ya, admin, member, guest. Terus untuk date kita pakai tipe date biar bisa memanggil fungsi date secara JavaScript-nya. Kategori option juga begitu ya. Jadi kita udah settingkan di sini secara option. Di sini ada trending dengan value-nya trending.
tipenya radio happening. Ini juga fungsi value-nya happening. Dia akan memilih on checked-nya sesuai dengan variabel data yang dia kasih. Misalnya sama dengan happening, dia akan melakukan checked ya di sini sesuai masing-masing ini. Jadi kalau dia keluar dipanggil datanya dia keluar populer, dia langsung auto checked untuk ini. Kita coba fungsinya. Oke. Terus setelah record list, kita buat navbar ya. Kita kopikan aja navbar. Navbar ini cuman simple aja karena buat navigasi, untuk navigasi bar di atas. Dia manggil satu package si Navelink dari React Rotterdam. Dia akan menampilkan logo dan add news untuk navigasi linknya. Terus lanjut, terakhir itu footer ya. Footer lagi di sini. Footer ini cuman untuk secara tampilan aja biar bagus ya. Di bawahnya ada copyrightnya. Terus terakhir kita konfigurasi di app.jsx nya. Kita buka app.jsx nya. Oh salah, PJSX nya setcon ini kita replace ya. Kita panggil fungsi ketiganya ini yang kita udah buat. Import package dari si React. Terus navigasi bar yang kita udah pasang tadi, navigasi bar sama footer kita panggil. Terus kita declare di sini untuk navigasinya, untuk outlet ini, untuk kedua variabel ini. Terus terakhir footer ya. Oke, setelah itu kita akan jalankan server backend-nya. Kita buka di sini aja. cd kita masuk ke folder server, kita jalankan ya. Oke, dia udah connect ke servernya. Terus kita jalankan secara front end ya. Ini kita buka terminal, kita pastikan di klien, di klien. Terus kita ketikkan npm run. Oke, sudah running dua-duanya 5173. Ini kita langsung ini karena di database sebelumnya saya sudah punya data, jadi dia mengeluarkan datanya secara default ya. Ini udah running. Kita coba review dari awal tadi ya. Jadi ada 11 file konfigurasi yang kita akan gunakan. Yang pertama kita akan ngebuat server.js sebagai fungsi dari koneksi database-nya. Ini adanya di backend tadi. Terus kita akan mengkonfig si database-nya biar bisa
masuk ke MongoDB-nya sesuai dengan kredensial yang kita udah buat. Terus kita buat connection agar bisa melakukan komunikasi antara backend kita dan si MongoDB. Terus kita bikin connection, terus kita bikin fungsi record sebagai backendnya ya. Backend di Express-nya ini akan yang menangani engine untuk update, create sama delete-nya. Terus habis itu kita bikin konfigurasi front end-nya, kita integrated with React-nya, kita config si Tailwind-nya biar bisa secara otomatis dapat file yang akan kita tuju. Terus kita konfigurasi main-nya sebagai router di front end, kita bikin navigasi bar secara ini. Terus kita lanjut ngebuat si record list ini untuk menampilkan si list beritanya di home awal. Terus kita ngebuat record sebagai engine untuk create update-nya. Oke, kita create di sini. Kita coba. Dia masuk store di database. Terus dia ketika kita edit, dia akan masuk ke fungsi si record tadi. Terus kita buat footernya untuk tampilan bawahnya ini copyright. Terus terakhir kita konfigurasiin si navbar yang udah kita buat, outlet ini untuk menghandle si file record list dan record. Terus footer untuk copyright tadi itu. Oke, itu aja. Kita coba edit. Kita coba delete. Oke, itu aja terkait tema vlog kita yang ketiga ya, full stack with MERN. Di bab awal yaitu fondasi simple CRUD, kita udah buat model aplikasi seperti ini yang bisa create, terus read dan delete ya. Terus untuk bab selanjutnya kita bikin yang the essential. Nanti kita coba bikin aplikasi yang ada tambahan untuk modul loginnya biar lebih secure ketika kita mengupdate si data. Dan bab terakhir ini terkait real world-nya, nanti kita coba completein secara fungsinya. Oke, itu aja teman-teman, enjoy.